channel YouTube-nya PPMT. Pada kesempatan kali ini kami akan meliput kegiatan PKN dari tim Politeknik Pertanian Negeri PFNJ yang terdiri dari Ibu Ida Aida, Putri Alian Gita, Bapak Tika Edian, dan Bapak Anggita Haji. Kegiatan kami ini didanai oleh Kementerian yang berjudul peningkatan produktivitas UKM Dendanggen melalui inovasi pulsa dan penerapan output pada UKM Dendanggen. Jadi kegiatan yang kami lakukan di sini ada 3 aktivitas besar. Yang pertama yang kami perbaiki adalah manajemen desain produk dan ruang pengemasan. Yang awalnya mungkin bisa tidak melihat seperti ini. Jadi kami meminta kembali kandung nama dan dari kemudian kita kami lakukan kemudian ada lantai mesin yang bolong itu yang menyebabkan terjadi sudah kami tutup. Selanjutnya di dalam kita lihat kegiatan di dalam adalah ruang pengamatan. Jadi ruang pengamatan ini dilakukan pendampingan dari kita ini. Aktivitas yang kedua adalah pembuatan rendang ubi. Jadi untuk pembuatan rendang ubi ini bagi kami terpikir awalnya adalah inovasi apa yang bisa kami berikan buat UKM. Pikirlah selama ini di PA Tumbuh orang umumnya membuat rendang dari daging dan telur. Sekarang bagaimana kami bisa memanfaatkan ini sebagai bahan utama dalam pembuatan rendang. Jadi untuk sumber protein nabatinya kami menambahkan ikan asin atau badak kering namanya untuk kami di Payakumbuh ini. Jadi sentuhan itulah yang membuat rendang ubi itu berbeda dari rendang lainnya. Awalnya kami mungkin membuat dalam skala pilot project 1-2 kilo. Kami merasa kesulitan dalam menentukan titik masaknya. Kemudian berlanjut mungkin hampir 1 bulan kami membuat rendang ubi yang pas, sehingga pada saat ini UKM Dendanggen sudah memproduksi 1 kali masak itu dalam pangka itu sebanyak 15 kilo ubi. Jadi produksi sekarang sampai awal November ini sudah sekitar 90 kilo. Jadi dapat kita lihat di sini adanya peningkatan pendapatan daripada rendang UKM Dendanggen, di mana kami juga memberikan masukan terhadap label dan kemasannya. Dibuat di sana itu adalah binaan dari Politeknik Pertanian, jadi ada brandnya Politeknik di sana. Mudah-mudahan itu menjadi jaminan bagi konsumen untuk bisa mengkonsumsi produk rendang ubi. Kemudian produk rendang ubi ini sudah dipasarkan di tempat oleh-oleh di Payakumbuh, kemudian di Bukit Tinggi, kapan sudah sampai tepat. Untuk diseller rendang ubi ini dijual 70.000 rupiah 1 kilogram. Jadi kemasan kecilnya itu 200 gram dijual sebanyak 12.000 rupiah. Yang ketiga adalah teknologi tepat guna yang penting kami berikan adalah bagaimana kami bisa memberikan kenyamanan kepada pekerja yang selama ini ruang pemasakannya dipenuhi oleh asap. Itu sangat membantu dalam proses pemasakan. Karena pemasakan masih dilakukan secara konvensional dan tradisional, masih menggunakan api. Jadi kami buatkan alat terobong asap atau take-out, yang betul memberikan kenyamanan kepada pekerja dalam melakukan proses pemasakan dan ubi. Jadi mudah-mudahan apa yang kami berikan buat UKM Dendanggen ini bisa dilakukan, bisa menambah pendapatan dari UKM. Selamat sore, hari ini kami berada di Bengkel Surabaya, di mana di sini ini adalah alumni dari Politeknik Pertanian ITB Payakumbuh juga, di mana di sini kami bersama mahasiswa juga memesan membuat peralatan yang akan kami berikan ke PKM kami, PKM Dendanggen, yaitu alatnya adalah house pot. Pot ini adalah sebetulnya adalah cerobong untuk menangkap asap yang ada di ruang pemasakan, sehingga tidak lagi mengkontaminasi mata dari pekerja, sehingga pekerja itu aman dan tidak akan terjadi kecelakaan kerja.
Jadi bisa kita lihat di sini adalah ini nanti akan kita gantung. Ini tungkunya di bawah, ini akan kita gantung ke atasnya. Ini alatnya nanti di sini, nanti bisa dilihat di sini. Atmosfernya nanti kita buat di dalam ini. Jadi nanti asap itu akan disedot. Ini juga adalah nanti ini adalah tonggaknya yang untuk menggantungkan ke dinding daripada dapur rumah produksi dari UKM Rendang Den. Ini juga nanti ini adalah besinya, di sini besinya. Ini nanti juga akan digunakan untuk penyangga etasod. Ini adalah di atasnya nanti adalah atap yang sudah ada itu akan kita bobol sedikit di bagian itu saja, hingga nanti asapnya memang betul-betul diarahkan keluar. Mudah-mudahan nanti ini sudah selesai sekitar 90%. Ini tinggal ini mungkin perlu dicat sedikit lagi, tinggal nanti akan dalam minggu ini akan kita serahkan dan kita pasang di UKM Rendang Den. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita dengarkan testimoni dari UKM Rendang Den tentang kegiatan PKM dari Teknik Pertanian Budidaya Tumbuh, yaitu peningkatan produktivitas UKM Rendang Den melalui produk inovasi dan penyerapan output di Rendang Den. Bagaimana Ibu mengerti tentang kesan dan pesannya, kemudian apa-apa yang sudah Ibu dapat dari kegiatan kami ini? Terima kasih Bu. Sebelumnya kami terima kasih kepada Politani dan Kementerian Dikbud Ristek yang telah memberikan penyuluhan, pendampingan dan pembuatan dari rendang ubi di outlet Rendang Den. Dari pendampingan dan manajemen display dan outlet, penerapan teknologi tepat guna yang telah mendampingi kami untuk dibina, yang telah dibina dari melalui Ibu itu adalah rendang ubi. Rendang ubi ya, pembuatannya pertama kami belum ada, setelah ada Ibu dari Politeknik, kami pertama membuat sekitar 1 kilo. Setelah itu beranjak lebih besar sampai dengan 15 kilo dengan pemasaran udah ke Bukit Tinggi, ke Padang, dan di Payakumbuh pun juga sudah ada. Ini dijual berapa, Bu? Sekilonya berapa? Kalau untuk reseller berapa? Untuk reseller kami menjual sekilonya sekitar 60.000 1 kilo. Ini kemasan 2 on 200 gram. Kalau satu ini berapa, Bu? Sekitar kalau untuk reseller, Bu, sekitar 12.000. 12.000. Jadi ya. Dengan 12.000 Ya. kita sudah bisa menikmati ini rendang ubi ya, yang biasanya rendang itu kan dibuat dari protein hewani. Jadi sekarang kita membuat dari karbohidrat ubi, kita manfaatkan, tapi tetap ada sentuhan protein hewaninya. Kita menggunakan bada putih ya, itu sebagai untuk cita rasanya di sini. Kalau boleh tahu, Bu, nanti ini umur simpannya kira berapa yang perlu berapa lama tahannya ini? Kalau tidak terkena panas atau kena masuk angin 3 bulan, masih bisa ya. Ini sebetulnya kalau ada panas matahari di outlet nanti dia akan mengalami oksidasi.
Ya, memutih, memudar. mudah ya, mudah ini. Terus apa lagi Ibu yang tentang outlet ini? Ah ya, Apa yang Ibu rasakan? terima kasih, tentang kami sangat terbantu ya Bu ya. Yang telah Ibu bantu bisa kami kembangkan dengan seperti apa nih namanya, lantai. lantai ada yang bolong udah diperbaiki, udah dijemur, lalu di outletnya Dicat. dicat. Setelah di dapur ada Ruang pengawasan. oh ya, ruang pengemasan juga sudah dia dulu sebelum apa di ibunya dinding masih belum dikasih dinding, dan sekarang udah dikasih dinding dan udah dicat. Ya, ya. Jadi nanti kami di sini akan membuatkan meja untuk pengemas yang selama ini pekerja mengemas di lantai. Jadi itu tidak higienis, berarti kontaminasi. Jadi nanti akan dibuatkan meja sederhana saja. Jadi mudah-mudahan ini bisa berkembang nantinya UKM dan ambien. Nah, di bagian dapur juga udah dikasih untuk apa? Cerobong asap, Cerobong asap supaya tidak pekerja tidak perkhidmatannya. kering.